Halo, selamat malam saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar tentang apa praktik-praktik kita perlu lakukan di dalam gereja Alkitabiah. Sebelum kita masuk pelajaran, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pada malam ini ada saudara-saudara saudari seiman bisa berkumpul di ruangan ini untuk menggali lebih dalam tentang apa yang praktik kita perlu lakukan di dalam gereja Alkitabiah. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus dan Roh Kudus akan membantu semua peserta yang berada di sana untuk mengerti dan memahami kehendak Tuhan lebih dalam di dalam gereja Alkitabiah. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Eh, 2 minggu kita sudah belajar tentang perjamuan suci, perjamuan Tuhan, dan persekutuan doa. Dan hari ini kita akan melihat para penatua. Apa artinya dan sejarah dan inti-inti dan apa tugas-tugas atau peran-peran para penatua di dalam gereja setempat. Dan setelah itu, minggu depan kita akan belajar tentang diaken dan pembukuan, pelayanan wanita, dan kesimpulan. Inilah yang garis besar kita akan belajar yang berikut. Hari ini, apa kita akan belajar? Ya, para penatua. Mungkin kalian sudah melihat, dan kalau kalian bertumbuh di dalam gereja, mungkin kalian sudah mengalami apa artinya penatua-penatua di gereja. Tetapi kita akan melihat lebih dalam Alkitabiah, apa artinya penatua. The gereja itu dipimpin oleh para penatua, dan mungkin pendeta sesuai dengan firman Tuhan sudah termasuk di dalam penatua, ya. Dan hari ini kita akan melihat garis besar tentang para penatua dan siapa yang bisa menjadi penatua, ada yang sifat-sifat atau kualitas seorang yang bisa menjadi penatua atau penilik di dalam gereja. Kalau ada yang penatua-penatua itu bukan sesuai dengan firman Tuhan atau syarat-syaratnya, apa dampak buruk yang akan terjadi di dalam gereja setempat. Dan hari ini kita akan mengadakan beberapa aktivitas-aktivitas. Jadi kalian dalam grup diskusi, kalian bisa mungkin melakukan semua aktivitas bersama-sama dengan teman-teman dan bisa membagi pikiran kalian. Yang pertama, kita perlu melihat sejarah penatua-penatua di dalam jemaat. Karena Yesus Kristus memilih 12 murid-murid dan satu yang dia baptis sendiri. Jadi mereka memilih satu lagi. Jadi totalnya 12 rasul-rasul masa gereja mula-mula. Dan mereka memimpin kelompok ini, tetapi apa yang itu terjadi kisah para rasul pasal 2 ayat 41 dan 42, mungkin kalian bisa membaca yang ini. Apa yang sekarang terjadi di daerah Yerusalem? Setelah mereka mendengar firman Tuhan, ada banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat dan dibaptis. Dan sesuai dengan catatan kisah para rasul, bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya, ini belum dihitung wanita dan anak-anak, hanya laki-laki. Jadi kurang lebih mungkin 3.000 orang ditambah di dalam kelompok. Sehingga saat mereka berkumpul bersama-sama, kita bisa membayangkan bahwa bagaimana mereka berkumpul, ya, dan bagaimana mereka membagi makanan bersama-sama. Karena di Sulawesi Utara waktu kita mengadakan pesta,
Memang kalau kurang lebih 3.000 orang, memang kita perlu banyak makanan. Eh, Kemungkinan besar mungkin 100 ekor babi lebih kita perlu potong dan ikannya mungkin berlibu-libu. Hmm. Eh, Waktu itu mungkin mereka perlu lebih banyak orang memimpin ya kelompok yang baru yang dimulai sesuai dengan budaya Yahudi. Orang Yahudi mereka kalau ada yang golongan atau kelompok yang besar, ada yang satu orang yang bijak dan menjadi contoh dan saleh, teladan yang baik memimpin yang kelompok itu. Jadi mereka kemungkinan besar memilih dan namanya penatua-penatua dan mengembalakan kelompok itu. Dan kita bisa melihat ada bukti-bukti pelayanan penatua-penatua di dalam jemaat dari kisah para rasul. Ada lebih banyak, tapi hari ini kita akan melihat hanya tiga. Yang pertama, kisah para rasul pasal 11 ayat 30, persembahan bantuan lebih dari siapapun. Ya, mereka mengatur menerima persembahan dan membagikan persembahan bantuan kepada gereja yang lain. Dan nomor dua, Paulus dan Barnabas menetapkan penatua-penatua di dalam perjalanan misi mereka. Dan yang ketiga, pemimpin rohani yang terlibat dalam pembahasan dan pengambilan keputusan doktrinal. Kita akan satu demi satu akan melihat, mungkin kalian bisa pause dan membaca ayat ini. Memang kejadian ini luar biasa. Karena gereja Antioquia ini sudah di luar daerah Yudea. Gereja ini anggotanya sudah tercampur bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang Yahudi dan orang Yunani. Mereka berkumpul bersama-sama sebagai gereja dan mereka mendengar ada saudara-saudari di daerah Yudea. Mereka sangat bergumul dengan kemauan, ada bukan? Kemaru, maaf, saya lupa. Jadi belum ada makanan, mereka sangat bergumul dengan bencana. Jadi gereja Antioquia, mereka berkumpul sumbangan dan kirim ini kepada penatua-penatua ya dengan Barnabas dan Saulus. Jadi kita bisa melihat bahwa waktu itu kemungkinan besar penatua-penatua itu menerima bantuan dan membagikan bantuan kepada jemaat-jemaat yang diperlukan. Seperti memelihara domba-domba. Dan yang kedua, bagaimana uh, penatua-penatua dipilih di dalam gereja setempat. Waktu itu Kisah Para Rasul menulis bahwa Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 23 berbunyi begini. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Jadi, itu bukan sesuai dengan pilihan anggota, pemilihan bukan, tetapi rasul-rasul menetapkan penatua-penatua bagi jemaat, dan mereka menjadi penatua-penatua untuk gereja setempat. Dan yang ketiga, Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 berbunyi begini. Ada yang persoalannya terjadi di daerah Antioquia dan bertabrak dengan kepemikiran di gereja Yerusalem dan gereja Antioquia.
Waktu itu mereka memanggil Barnabas dan Saulus datang ke gereja Yerusalem untuk berdiskusi tentang hal itu. Jadi kisah para rasul pasal 15 ayat 6 itu menjelaskan bahwa maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Disitulah kita bisa melihat bahwa gereja Yerusalem waktu itu ada rasul-rasul dan penatua-penatua bersama-sama berdiskusi dan melawan ajaran sesat atau berdiskusi doktrin-doktrin pada waktu itu. Karena gereja mula-mula belum ada firman Tuhan, perjanjian baru, jadi banyak ajaran-ajaran itu tiba-tiba muncul. Dan juga mereka belum menetapkan bahwa apa itu sesuai dengan firman Tuhan dan apa yang mereka bisa lakukan. Masih kacau. Itu semuanya itu dari pelajaran itu rasul-rasul. Dan juga waktu itu belum ada buku. Bagaimana semua jemaat gereja itu bisa belajar sendiri. Oleh sebab itu kalau ada rasul-rasul datang, waktu itu gereja Yerusalem banyak orang berkumpul untuk mendengar pelajaran dari rasul-rasul atau penatua. Karena tidak ada sempat yang belajar firman Tuhan kecuali mereka mendengar dari rasul-rasul atau pelajar, pengajar waktu itu. Jadi inilah tiga bukti-bukti pelayanan penatua-penatua di dalam jemaat. Sesuai ini kita akan menggali lebih dalam apa peran-peran sebagai penatua di dalam gereja. Saya membawa gambaran sehingga kalian mungkin lebih bisa mengerti. Yang pertama apa? Gembala. Ya. Mereka harus mengembalakan domba-domba di gereja setempat. Yang kedua, pengajar firman. Ketiga, pemimpin jemaat. Yang keempat, penjaga ajaran sehat. Satu demi satu kita akan melihat apa itu kutipan dari firman Tuhan. Yang pertama, sebagai gembala. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28. Mungkin kalian bisa membaca bersama-sama ayat ini. Satu, dua, tiga. Memang ayat ini luar biasa karena kalian bisa melihat ada dua cakala. Yang pertama, terlebih dahulu jagalah dirimu. Ya. Sebagai gembala, penatua harus jagalah dirinya sendiri. Ya. Menguatkan dirinya di dalam firman Tuhan sehingga dia bisa ya menjaga seluruh kawanan. Ya. Tetapi sekarang masa ini kita harus memeriksa dirinya sendiri. Ya. Dan waktu melihat gereja, apakah penatua-penatua uh, hmm, harus berdoa. Dan tugasnya kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Apa artinya mengembalakan jemaat Allah? Bukan membawa domba-domba kepada dia sendiri, tetapi gembala domba yang baik, dia harus membawa domba-domba ya ini kepada Yesus Kristus. Itulah yang tugas penatua. Mereka seharusnya tidak mencari puji-pujian dari manusia. Karena tugas mereka harus membawa domba-domba itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, 1 Timotius pasal 3 ayat 2 berbunyi begini. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, dan cakap mengajar orang. Salah satu kualitas atau peran sebagai penatua, dia seharusnya mengajar firman Tuhan yang jelas. Ya.
bukan membagi pikiran dia atau ajaran yang palsu. Ya. Kalau tidak menggali firman Tuhan, bagaimana penatua bisa mengajar firman Tuhan? Ya. Dan sekarang masa ini mungkin lebih terbiasa mendengar seseorang seperti mengajar firman Tuhan di sini, daerah ini pendeta, ya, atau misionaris, tetapi dia seharusnya cakap mengajar orang. Dan yang ketiga, penatua-penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Pimpinan jemaat, karena anggota itu jemaat, mereka selalu perlu yang pimpinan dari Roh Kudus. Tapi ada yang jemaat yang masih lemah, masih baik, mereka perlu bantuan. Jadi penatua-penatua harus memberi pimpinan yang Alkitabiah, maka semua anggota jemaat bisa mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Mereka bisa belajar. Dan keempat, penjaga ajaran sesat atau melawan ajaran yang maaf, penjaga ajaran sehat atau melawan ajaran sesat. Ya, mungkin kalian bisa membaca Titus pasal 1 ayat 9. Ini memang menarik karena kebanyakan orang-orang Kristen berpikir bahwa mereka selalu bilang, ayo mari kita balik ke masa gereja mula-mula. Karena waktu itu gereja mula-mula lebih murni daripada masa ini. Tetapi saya secara pribadi mungkin itu tidak benar. Karena gereja mula-mula ada banyak masalah-masalah, ya, dan kekurangan, kelemahan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus harus mengajar banyak firman Tuhan kepada mereka dan perlu menulis surat-surat kepada jemaat Korintus, Filipi, Efesus, Galatia. Betul? Ya, karena waktu itu ada banyak ajaran sesat. Ya. Memang ini sedih. Di daerah sekarang Sulawesi Utara juga ada banyak yang seorang disebut orang Kristen, tetapi banyak orang yang belum tahu firman Tuhan. Karena mereka hanya mendengar firman Tuhan pada hari Minggu atau waktu mereka berkumpul kolomnya, tetapi jujur Jo, berapa persen orang yang perhatikan firman Tuhan? Mungkin mereka lebih perhatikan HP selama mendengar firman Tuhan di kolom, tapi mereka hanya ikut saja. Bagaimana kita bisa melawan firman Tuhan? Khusus penatua-penatua bukan hanya sepertinya mengatur kegiatan-kegiatan di gereja, tetapi lebih dia memprioritaskan bagaimana kita bisa melawan ajaran sesat. Apakah itu ajaran-ajaran yang dari di luar, dari YouTube kah, dari yang lain, itu apakah benar atau tidak? Ini yang 4 tugas-tugas penatua-penatua yang mereka harus melakukan pada waktu itu dan sekarang dan yang berikut. Ya, masa depan. Gembala sebagai gembala, tentu pengajar firman Tuhan, dan pemimpin jemaat, dan penjaga ajaran sehat. Kalau begini, beberapa sikap-sikap atau sifat-sifat untuk penatua. Hmm, mereka perlu 18. Mungkin cukup banyak. Kalian bisa pause dan membaca semua ayat ini. Saya minta pause dan kalian bisa membaca. Oke, kalian mungkin sudah membaca semua.
cukup panjang, betul? Siapa yang bisa menjadi ya penatua-penatua sesuai dengan ya syarat-syarat ini? Saya membuat kesimpulan dari nomor 1 sampai nomor 18. Dan sebelum saya menjelaskan bagian ini, mungkin kalian hari ini tidak perlu membagi waktu grup diskusi karena kalian bisa mengikuti pelajaran ini. Dan yang berikut, ini aktivitas yang pertama kalian perlu lakukan. Saya sudah menjelaskan 18. Bukan saya menjelaskan, tapi saya membuat catatan. Ya, 18 syarat-syarat sifat-sifat calon penatua dan kalian bisa membagi ini 18 sesuai dengan kategori. Ya, kalau kita melihat yang 18 itu sifat-sifat, kita bisa membagi 4 kategori. Jadi kategori karakter yang pribadi. Apa sifat-sifat itu terlibat dengan karakter yang pribadi? Dan yang kedua, apa itu kategori yang terlibat berkait dengan martabat itu sosial dan kepemimpinan dalam keluarga dan kualitas seorang pemimpin. Jadi saya akan kasih sekitar 5 atau 7 menit. Saya minta Pak Gupi membimbing aktivitas ini. Kalian bisa melihat dan menulis. Oh, ini sifatnya terkait dengan karakter pribadi. Ya. Jadi 18 syarat-syarat yang kalian bisa membagikan sesuai dengan kategori. Ya. Dan ada hint. Kalian akan perhatikan. Ya. Oke, mulai Jo. Mungkin kalian sudah selesai. Oke, kalian akan melihat berikut. Jadi, kalau ada yang seseorang yang akan menjadi penatua-penatua di gereja setempat, dia harus memeriksa dirinya sendiri dengan karakter yang ditulis ayat ini. Yang pertama, karakter pribadi. Harus dia menahan diri dan tidak mencanduan anggur, ya, dan tidak pemarah. Bukan seorang yang baru bertobat dan tidak boleh keras kepala. Mengapa Tuhan membagi atau memberitahukan beberapa syarat-syarat itu bukan karena dia membuat tingkatnya yang tinggi, tidak. Di dalam peperangan rohani, kalau ada seseorang yang uh, belum mempunyai sifat-sifat yang ditulis di dalam firman Tuhan, dia akan diancam oleh si iblis. Waktu dia diancam, bukan hanya dia sendiri. Kemungkinan besar gereja yang itu bisa itu dihancur bersama-sama dengan penatua yang jatuh. Oleh sebab itu, yang ke pemimpin yang itu penatua-penatua syarat-syaratnya begini yang ketat. Ya, kita harus melihat yang ini. Ya, dan yang kedua, ini memang menarik. Ya, kepemimpinan dalam keluarga. Karena kadang-kadang ada yang hamba-hamba Tuhan, mereka kurang memperhatikan keluarga, tetapi hanya memperhatikan pelayanan. Karena mereka kadang-kadang membawa firman Tuhan bilang, kalau mereka mau pengikut Yesus Kristus, mereka menyerah keluarga dan saudara-saudari. Tetapi mereka kurang memahami maksudnya. Tidak. Ya. Kalau kalian membaca firman Tuhan, ada penjelasan juga khusus sifat-sifat dengan ini. Menarik, suami harus mempunyai 1 istri.
Waktu itu kemungkinan besar ada beberapa orang yang mempunyai dua orang. Indonesia, agama yang lain, mereka bisa mempunyai beberapa soal istri juga. Tetapi kalau dia mau menjadi penatua-penatua di gereja setempat harus satu istri dan suka memberi tumpangan. Mereka harus bertuan, ya, mengundang teman-teman di dalam rumah, membagi apa yang mereka punya kepada teman-teman yang lain, ya, dan mengatur keluarga dengan baik. Ini siapa yang perlu lakukan? Bukan istri, suami, ya. Laki-laki yang mereka harus menjadi kepala keluarga yang saleh. Dan Rasul Paulus bilang kalau dia belum menjadi kepala keluarga Alkitabiah, bagaimana dia bisa menjadi kepala di dalam gereja setempat? Dan sifat sebagai kepemimpinan, dia seharusnya bijaksana, harus sopan, cakap mengajar, tidak boleh rakus akan uang, memegang teguh firman Tuhan. Ini sifatnya sebagai kepemimpinan. Ya. Satu demi satu, apakah kalian setuju? Saya bisa mendengar setuju. Betul. Begini susah. Ya. Tanggung jawabnya memang tidak mudah. Sebagai gembala, sebagai pengajar firman Tuhan, dan pemimpin Tuhan, ya, pemimpin jemaat. Yang keempat, menjaga ajaran sehat. Dan itu bukan hanya keluarga, gereja, tapi di tempat yang dia kerja, sosial, tak bercacat, ya, sabar, tidak suka ribut, tidak boleh iri hati, nama baik di luar jemaat. Memang ini di 18 sifat-sifat satu demi satu kita melihat dirinya sendiri atau memeriksa dirinya sendiri. Memang mau maaf. Betul. Saya juga ini selalu saya coba mengingatkan kembali. Ya, satu demi satu. Jadi di 18 ya sifat-sifat kalau satu demi satu saya perlu menjelaskan kalian harus menghabiskan semalam ini dan suara saya tidak mampu. Jadi ini hanya kesimpulan saya, tetapi jangan lupa dan saya mengadakan aktivitas yang lain dan kalian bisa melihat. Siapa yang bisa membaca pertanyaan ini? Jadi kalian perlu mengadakan aktivitas ini. Tadi kalian sudah melihat 18 sifat-sifat. Tetapi kalau ada seseorang itu sebagai penatua-penatua bukan sesuai dengan syarat-syarat di dalam Alkitab, apa itu dampak buruk yang terjadi di dalam keluarga gereja? Jadi kalian bisa membaca ini satu, dua, tiga, empat. Ini firman Tuhan. Dan kalian harus mengisi bagannya yang ini sesuai dengan apa yang sekarang membicarakan di dalam ayat bagian ini. Saya membawa contoh bagi kalian. Jadi setelah kalian membaca Kisah Para Rasul pasal 20 ayat ini, maaf, ayat 39 sampai 40, bukan 30. Apa dampak buruknya? Ya, dari sini saya melihat ajaran sesat, ya, masuk ke dalam gereja setempat. Keempat, ya, peran penatua.
ya, menjaga ajaran sehat, melawan ajaran sesat. Jadi penjelasannya singkat, tidak layak tuturin palsu masuk. Mereka belajar firman Tuhan, tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka doktrinnya pelajaran yang sesat itu lebih mudah masuk ke dalam gereja. Karena mereka tidak layak, ya. Dan penatua-penatua tidak bisa melawan hal itu. Jadi ini waspadalah. Hmm. Dan kalian bisa mengisi semua ini dan saya minta Pak Upi membimbing kelompok. Setelah kalian mengisi semua satu demi satu, kalian harus foto dan kirim kepada Pak Andrew melalui Pak Upi. Dan saya akan melihat dan saya akan memberi penjelasan ya, respon ya kepada kalian. Satu demi satu, ya. Semua teman-teman harus membuat pagan ini dan foto. Yang di atas juga, di atas yang ini juga kalian harus membuat kategori dan foto dan kirim. Ini juga dan yang terakhir. Jadi penatua-penatua di gereja, bagaimana kita bisa mendukung pelayanan mereka? Ya, memang pelayanan mereka tidak mudah. Mereka pasti perlu dukungan dari anggota jemaat. Jadi ini kalian bisa membaca 1, 2, 3, 4 dan ini penjelasan tugas. Bagaimana kita bisa mendukung pelayanan mereka. Itu bukan tidak ada jawaban. Kalian setelah membaca, kalian harus menjelas. Oh, inilah yang saya bisa melakukan, ya, untuk mendukung pelayanan mereka sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, gereja setempat. Jadi, mungkin hari ini ada beberapa aktivitas-aktivitas kalian perlu lakukan. Dan waktu saya menyiapkan pelajaran ini, saya berdua kalian akan menikmati bersama-sama, menggali lebih dalam apa praktik-praktik seharusnya dilakukan di dalam gereja setempat, dan khusus topik penatua-penatua. Dan kita seharusnya menghormati kepada semua penatua-penatua karena mereka menahan dirinya dan melawan ajaran sesat dan mereka berusaha mengembalakan semua anggota. Terima kasih pelajaran hari ini sampai begini. Jadi ada beberapa tugas-tugas yang kalian perlu lakukan. Yang pertama, kalian harus membuat semua 18 sifat-sifat kategori foto kirim melalui kepada saya melalui Pak Upi. Yang kedua, mengisi bagan-bagan. Dan setelah membuat bagan-bagan, yang kalian harus foto kirim kepada saya dan membagi pikirannya dalam grup diskusi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendukung pelayanan penatua-penatua setelah kalian membaca. Ini semua itu dengan grup diskusi. Dan setelah selesai, saya juga minta sharing dari kalian setelah belajar hal ini. Terima kasih banyak. Pelajarannya sampai begini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberi hikmat dan bijaksana kepada hambanya. Hambanya ini mengajar apa yang tugas-tugasnya secara penatua-penatua di gereja setempat Alkitabiah. Saya serahkan waktu ini kepada Roh Kudus, maka semua saudara-saudari akan menikmati belajar firman Tuhan bersama-sama, dan firman Tuhan akan mengubahkan pikiran kami, dan kami akan memprioritaskan pelayanan-pelayanan gereja setempat kita masing-masing, dan terima kasih Tuhan. Tuhan memanggil kami sebagai anak Tuhan, dan juga duta-duta kerajaan Allah. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih.